Yang meski hal itu dapat menyebabkan kemarahan penumpang di kereta 115, Sintayang melihat itu segera menjelaskan guna menenangkan para penumpang. 像我们这些没事，一直问啊。你的行李，有警察执行公务哦。跟你讲不好啦。数字变慢289驻警，请回报状况。来者都不能停，让夫妻2个跟3年前的爆炸。 Dan dari berhasilnya Aren menormalkan timer di bom itu, Aren yang meminta seorang masinis guna melihat lebih dekat bom itu pun dikacaukan dengan kedatangan Ahwi yang langsung menyerang masinis itu. 宋康跟李杰呢？动就引爆，我们就让他放他。停下来！特征是脸上有烧烫伤。 Dan di sini Ahwi yang mengetahui Aren tak berada di kereta 289 pun seperti menanyakan hal itu pada seseorang via pesan. Dan kayaknya si Ahwi ini hanya dimanfaatkan si pelaku sebenarnya guna mengerjakan tugasnya di kereta 289. Ahwi yang telah terdoktrin bualan si pelaku yang mengatakan Aren berada di kereta itu dan sedang bersembunyi dari Ahwi pun membuatnya mengamuk dengan mengancam akan segera meledakkan bom itu jika Aren tak keluar. 不然就让他放他。他要打给谁？他们不在这台车上。才不动就引爆。 Dan sekilas kita pun dibawa melihat motif apa yang melatar belakangi mengapa Ahwi nekat membawa bom itu. Yang tidak lain karena ledakan bom di mall itu. Ahwi yang berhasil selamat dari ledakan bom di mall tapi tidak dengan keponakannya. Ia yang merasa bersalah akan kematian keponakannya alias anak dari bidan Yuan kakaknya, membuatnya depresi dan nekat membalaskan dendam itu sendiri pada Aren dan Kapten Lee setelah ia didoktrin oleh si pelaku sebenarnya yang mengatakan Kapten Lee dan Aren lah dalang dari ledakan bom itu. Dan meski Yuan telah mencoba menenangkan Ahwi bahwa kematian anaknya bukanlah kesalahan Ahwi, Ahwi yang hampir tersadar akan perbuatan bejatnya itu kembali mengamuk saat si pelaku melihat keadaan itu via live streaming dari penumpang di kereta 289. 要不是我抱他上楼，他不会。没有人可以这样想。 Dan segera mendoktrin Ahwi kembali guna mentekadkan niatnya membalaskan dendam itu. Dan karena doktrin itu, Ahwi yang kembali tersadar akan niat pembalasan dendamnya itu pun sampai tega mendorong kakaknya Yuan. Polos emang nih si Ahwi ini teman-teman. 敢跟李杰说出真相。闭嘴啊！ Lalu Aren yang melihat chaosnya kondisi kereta 289 via bisukan Pice, ia pun nekat unjuk gigi dengan mengaku bahwa ia berada di kereta 115 dan mencoba menyadarkan Ahwi akan si pelaku yang hanya memanfaatkan Ahwi guna kepentingannya. Namun alangkah bebalnya si Ahwi ini teman-teman. Ahwi yang telah terdoktrin bahwa Aren di kakak ialah pembunuh di balik tanda pahlawannya kala itu pun membuat dirinya semakin menggila saat Ahwi meminta Aren jujur pada publik akan tragedi bom ganda itu. 3年前的双炸档案，我是赵康任。那我们会一起死。 Dan ya, Kapten Lee yang takut akan aibnya itu pun meminta Aren guna bungkam. Namun karena sekali lagi Aren diselimuti rasa bersalah sejak tragedi itu pun, ia pun terpaksa menceritakan hal itu pada publik. 另一台车爆炸也不愿意说。我是爆炸了，来不及疏散了，什么？把我放开！命运的炸弹，什么？长，双炸档案。 Dibantu Sinta yang segera mengamankan Kapten Lee dari pengakuan Aren itu. Dan karena pengakuan Aren yang mengejutkan khalayak publik itu akan kebohongan kepolisian dalam menutup-nutupi kasus itu. Ditambah Pak Mul yang seakan-akan memprovokasi penumpang akan kejahatan Aren dan Kapten Lee itu pun membuat Ibu Aren disandra para penumpang. 我是杀人凶手。 你快别慌！今天就是因为他自私。 Dan untung Sinta yang bisa menjelaskan kesalahpahaman itu pada penumpang pun berhasil menyelamatkan Ibu Aren dari sandera Pak Mul dan kawan-kawan. Namun alangkah babinya si Ahwi ini teman-teman. Ia yang belum puas akan pengakuan Aren itu pun kembali mengamuk dengan meminta Aren guna muncul di hadapannya.
Dan Aren yang tak memiliki pilihan lain selain menuruti permintaan si Ahwi pun hanya bisa menuruti permintaan si Ahwi, meski rasanya mustahil ia bisa menyeberangi kereta bus. 你让林姐跟乘客都下车。如果你还是说谎，我会过去的。这就是真相，你被利用了。你不说真话。有理会你听得见吗？ Dan meski keputusan Aren itu sempat tidak diizinkan Sinta dan ibunya, Aren yang telah membulatkan niatnya pun tetap menyeberang dengan mensejajarkan kedua kereta guna ia meloncat dari sisi kereta ke suatu sisi kereta lainnya. Dan setelah Aren menyiapkan rencananya itu dibantu Bi yang telah menghitung akan sisa waktu Aren menjinakkan bom di kereta 289 pun membuat keadaan di kereta 289 chaos saat para penumpang memaksa melompat keluar dari kereta bus yang sedang mempelankan kecepatannya demi bisa menunggu kereta Aren itu. 跟前一班车并行，只有12分钟，那台车爆炸，列车最低时速，车上的人。你跟他跳。 Kembali ke Aren dan rencananya, dan dengan semua persiapannya itu terlihat Aren pun segera meloncat di kereta bus dan untungnya Yuan yang telah menunggu kedatangan Aren itu pun segera menolong Aren saat melihat Aren sedang bergelantungan di sisi kereta. Dan di kondisi lemah setelah tangannya terkuras karena bergelantungan di kereta, Aren yang dituntut cepat dan berkejaran dengan waktu yang semakin mepet tak membuat dirinya menyerah ketika Aren memaksakan keadaannya guna berkorban dengan mengevakuasi semua penumpang dari gerbong bom itu. 有什么状况立刻跟我们说。我上车，自己处理爆裂物。行李和大型物品，把它拆掉好不好？ Dan belum sampai itu saja penderitaan Aren teman-teman. Ia yang kembali dihadapkan pada Ahu yang tiba-tiba menyerangnya pun membuat perut Aren terkoyak karena serangan itu. Sedangkan di kereta 115 si pelaku yang melihat Aren tak ada di kereta itu pun dengan cerdik segera mengeluarkan bom kedua di kereta 115. 像我跟你这一种人， Dan karena kemunculan bom kedua di kereta 115 itu membuat para penumpang panik dan segera diarahkan Sinta guna dievakuasi. 这台车也有爆裂物。车厢撤离。来给乘客进去。避免推。再告诉阿元。 Juga Kapten Li yang kesal akan si pelaku pengeboman itu memainkan permainannya pun nekat patrol sendiri guna mencari keberadaan bom itu. Dan ya, seperti kedatangan Kapten Li telah ditunggu si pelaku, terlihat si pelaku pun menjalankan aksinya dengan mencekik Kapten Li sampai meninggal. Lalu kita pun diberitahu akan siapa pelaku pengeboman ini yang sebenarnya. Yang tidak lain ialah pelaku yang sama pasca 3 tahun lalu ledakan bom di mall dan di bioskop. Yang bisa kalian tebak siapakah pelakunya? Yaitu Pak Mul yang di awal-awal selalu menjadi provokator. Ia yang dulu menjadi korban kehilangan orang terkasih di awal film karena keputusan yang diambil oleh Komandan Li saat harus menghentikan penyelamatan yang mustahil karena kondisi yang tak memungkinkan pun membuat ia tidak terima saat si istri menjadi korban karena keputusan Kapten Li itu. 要他们为他们的选择。如果他们都是骗子，跟我说他快要死了，终于见面了，非常快。当年我老婆在各地区表演。 Dan dengan luka mendalam akibat tak bisa menerima bahwa ia telah kehilangan istrinya, membuat Pak Mul tutup mata dengan merakit sebuah bom guna membalaskan dendamnya itu pada Kapten Li dan kawan-kawan meski ia harus mengorbankan banyak nyawa orang tak bersalah dalam pembalasan dendamnya itu.
juga alasan mengapa Pak Mul bisa bertemu Ahwi dan memanfaatkannya demi kepentingannya itu pun tidak lain karena ia melihat sendiri bagaimana tak terimanya si Ahwi saat melihat keponakannya mati karena ledakan di mall itu. Pak Mul yang sudah membaca hal itu seperti kondisi dahulunya pun segera memanfaatkan kemarahan Ahwi dengan mendoktrinya guna melakukan kepentingan dirinya. 去亲人的时候，世界各地去表演，人会在乎，不是他们。 Dan ya, hal ini menjawab mengapa Ahwi nekat membawa bom di kereta itu. Dan semua penjelasan itu dibarengi dengan kematian Komandan Lee saat Pak Mul selesai menceritakan motif pengebomannya. Lalu kembali ke pertarungan Aren dan Ahwi. Terlihat Ahwi yang telah buta mata akibat doktrin Pak Mul yang mengatakan Aren lah pelaku pengeboman itu membuat dirinya berenergi guna membunuh Aren dengan tangannya. Dan seperti keselamatan masih menyertai Aren, ia yang disudutkan pada kebrutalan Ahwi pada dirinya pun diberi selamat ketika Ahwi lengah dan langsung ditendang Aren keluar dari kereta itu. Dan seperti yang Mimin ucap, Ahwi ini tiada lain hanya seorang budak yang dimanfaatkan. Detonator yang diberikan padanya dari Pak Mul terbukti palsu saat Aren mengecek detonator itu. Dan dengan tertatih-tatih setelah perutnya robek dan tenaganya terkuras dihantam badai dari segala sisi, Aren yang sama sekali tak memikirkan keselamatan dirinya itu segera mengevakuasi semua penumpang tanpa memikirkan kondisinya. Di sini Aren yang terus berkabar dengan Sinta akan yang terjadi di kereta masing-masing pun baru mengetahui kematian Kapten Lee, juga baru tahu bahwa ada bom di kereta 115. Lalu Sinta yang menemukan HP di bom itu diberitahu si pelaku akan bom ini tiada lain bom yang sama pasca ledakan bom ganda di mall itu. Dan ya, Aren yang mendengar hal itu pun dibuat panik saat ia mengetahui bahwa bom ini tiada lain bom ganda yang saling terhubung dan hanya satu yang dapat dijinakkan. 郝长官，为什么要这么做？今天本来你就应该帮我上。我开过音，立刻搜查正在讲电话。 Dan mengingat pasca ledakan 3 tahun lalu, Aren yang menuruti si pelaku untuk memilih satu di antara 2 bom yang dapat dijinakkan pun memilih meledakkan bom di kereta 289 dan segera melihat bom di kereta 115 guna meminta Sinta menjinakkan bom itu nanti. 拆掉那个炸弹，你吧。 我们只能2选1。检查爆裂物，解除抗冻，再剪断引线，再把所有乘客。没有别的办法了。最后一个车厢。 Dan di sini ketulusan hati Aren pun terlihat saat ia sadar dirinya terluka parah tapi tak menjadi alasan menyerah guna menyelamatkan semua orang di kereta itu. 你们赶快到，炸弹拆除了吗？最安全。慢慢活下来嘛。 Dan di detik-detik bom itu akan meledak, Aren yang telah berhasil menaruh bom itu ke gerbong paling belakang di kereta 289 pun hanya bisa pasrah saat ia sudah tak kuat melangkah dan hanya bisa meminta maaf atas keputusannya pada Sinta kekasihnya. 我真的跑不动了，老婆，对不起，我就不拆这个炸弹厅了。没办法。 Dan meledak. Dan berkat pengorbanan Aren itu, semua penumpang di kereta itu pun berhasil selamat meski Aren harus mengorbankan nyawanya. Dan setelah pengorbanan epik yang dilakukan Aren, Sinta yang hanya bisa meratapi kepergian Aren pun hanya bisa menangis dan ditenangkan ibu Aren. Sedangkan Biang kesalahan si pelaku melakukan semua itu pun segera membantu kepolisian dengan menangkap Pak Mul. Yi Tai.
大错了，这么多人，你很开心吗？更好。 Dan film pun ditutup dengan penuh haru. Well, gimana menurut kalian semua tentang film ini? Dan untuk pesan-kesan Mimin dari film ini, jika ada kritik dan saran, tolong tuliskan saja di kolom komentar. Terkadang sesuatu belum bisa diterima saat kita selalu sibuk menyalahkan keadaan. Akhir film yang sangat mensedihkan.